Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan lanjutkan adab kita. Allah SWT mewajibkan orang Islam itu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Yad'una ilal khair. Mereka mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah orang lain berbuat munkar. Ini ayat Quran. Ayatnya ini menunjukkan bahwa mengajak orang berbuat baik, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar itu adalah ayat pernyataan wajib. Walaupun terjemahannya hendaklah, tapi sebetulnya artinya wajib. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu kalau di terjemahan surah Al-Imran ayat 105 ini. Hendaklah ada segolongan kamu yang menyeru kepada yang baik. Sebetulnya bukan hendaklah, kalau hendaklah bahasa Indonesia itu kan menghimbau. Padahal di sini wajib ada. Dari mana wajib itu? Dari kata minnya itu. Wal takum minkum. Minnya itu ulama membaginya dua. Artinya, pertama litaba'id. Litaba'id artinya kalau separuh orang Islam di satu kampung sudah mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, separuh lagi tidak, sudah tidak berdosa. Jadi namanya kalau bahasa istilah agama kita fardhu kifayah. Jadi ngajak orang berbuat baik, mencegah berbuat munkar itu dalam Islam hukumnya kalau minnya itu litaba'id menurut ahli tafsir berarti fardhu kifayah. Wajib ada separuh di antara kamu yang mengajak berbuat ma'ruf, mengajak berbuat baik, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar. Itu kalau minnya itu litaba'id, sebagian dari. Sebagian tafsir mengatakan min itu litabiyin. Litabiyin itu artinya apa?
Setiap orang Islam yang sudah balik, waras, wajiblah dia melakukan dakwah. 3, yaitu mengajak orang berbuat baik, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar. Jadi 3 ini wajib setiap orang Islam yang waras dan sudah balik. Zaman dulu manusia yang dapat wahyu dari Allah, kemudian dia mendakwahkan agama yang dia terima wahyu itu untuk dirinya dan istri anaknya, keluarganya, maka orang ini digelar seorang nabi. Ini zaman dulu, Nabi Yahya misalnya, Nabi Wahyu, dia dakwahkan istri dan keluarganya saja, maka dia digelar nabi. Kalau dia dapat wahyu, kemudian dia dakwahkan kepada dirinya, keluarganya, dan kaumnya, tentu lebih berat ya dakwah dengan kaum, kan bawa orang banyak. Itu namanya seorang rasul. Jadi bedanya rasul dengan nabi itu luas jangkauan dakwahnya, diukur dari jangkauannya. Kalau dia hanya dakwah keluarganya, dia nabi. Kalau dia mendakwahkan kaumnya, dia rasul. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang sahih, jumlah nabi dan rasul yang pernah turun ke bumi dilantik Allah itu 124.000. Bukan 25 itu yang wajib kita kenal. 124.000 nabi dan rasul menurut hadis sahih Ibnu Hibban. 315 diantaranya menurut hadis Bukhari rasul. Menurut hadis yang lain 313 rasul. Mana bedanya rasul dengan nabi? Rasul dia mendapat risalah, dia dakwah kaum. Sedangkan nabi kerjanya cuma untuk dirinya, anak istrinya. Maka dia digelar nabi. Orang Islam paling tidak wajib melakukan pekerjaan nabi zaman dulu. Kenapa? Karena nabi baru adalah zaman dulu kalau datang nabi ngajari keluarganya jadi baik. Sekian puluh tahun kemudian keluarganya mulai sesat lagi, nyembah sapi, nyembah patung. Allah turunkan nabi baru, dia cari lagi, tobat lagi, lurus lagi. Nanti berapa puluh tahun kemudian mulai lagi jahat lagi, nyembah berhala lagi, datang nabi baru lagi, sampai 124.000 nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antara kamu, bukan bapak kamu. Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutupnya nabi-nabi. Dan ada lagi nabi, jangan harap seandainya umat manusia ini nanti murtad semua pun menyembah patung lagi, nabi gak akan turun lagi. Kenapa begitu? Karena tugas kenabian sudah diserahkan oleh nabi kepada kita semua umatnya. Balighu anni walau. Kau mesti tabligkan, dakwahkan apa yang kamu dapat dariku, kata Nabi, walau satu ayat. Jadi sifat yang ada pada diri Nabi itu wajib ada pada diri orang Islam, tidak terkecuali. Kalau sifat yang ada pada diri Nabi dia buang, dia berdosa di sisi Allah. Sifat Nabi itu ada 4. Siddiq, jujur. Kalau orang Islam ada yang tidak jujur, berarti apa? Pendusta, haram, berdosa. Semua orang Islam wajib siddiq. Wajib itu. Saya nggak mau, saya jujur, saya mau menipu aja, berdosa. Itu sifat yang wajib pada Nabi dan sifat yang wajib pada kita juga. Cuman bedanya kalau sama Nabi, kalau dilanggarnya sifat itu, Nabi misalnya menipu, gelar Nabi jadi cabut. Kalau kita kan enggak. Kalau kita bukan Nabi kok mana ada gelar sama kita. Tapi kita dikenai dosa, sama. Kalau Nabi tidak siddiq, menipu orang, dia berdosa, gelar Nabi jadi cabut. Kalau kita gelar Nabi nggak ada. Kita
kita hanya dicabut dikenai dosa kita. Nabi wajib amanah, jujur, terpercaya. Kita juga wajib terpercaya. Kalau nggak terpercaya, kalau nggak amanah berarti khianat. Kalau khianat berdosa nggak? Cuman kalau Nabi mereka khianat, dicabut gelar nabinya, kena dosa. Kalau kita cuma kena dosa aja, kita kan dicabut gelar nabi karena kita memang bukan nabi. Sifat nabi yang ketiga adalah tabligh, dakwah. Nabi nggak boleh duduk-duduk di rumah, dakwah dengan harta dan dirinya, nggak boleh ambil upah. Sama kita pun begitu, kita wajib dakwah minimal pada anak istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum minimal sama anak istri. Dan nggak boleh juga makan uang ceramah itu. Uang ceramah itu kata Imam Syafi'i kalau dimakan sekedar makan supaya jangan mati makruh. Lebih dari sekedar makan haram. Kalau gitu ngapain jadi Ustaz Kondang? Ngomong nggak bisa makan malah kata ceramah itu. Ayo, baik sekali Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi haram sekedar makan. Nggak kawan. Kata Nabi dakwah itu keluar harta dan diri. Pakai dirinya, pakai duitnya, pakai hartanya, pakai diri. Quran juga surah Yasin kita baca tuh tiap malam Jumat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah olehmu orang yang dakwah tidak minta upah. Man la yas'alukum ajran. Mereka tidak minta upah. Wa hum muhtadun. Itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Kalau kita nampak kejahatan di depan kita diam aja pura-pura nggak nampak, kita berdosa. Harus kita bilang, Mak, jangan gitu Mak. Masa istri orang bapak abang pegang-pegang. Marah dia, kita mesti beritahu. Gitu. Ya bisa kita pura-pura bengkok gitu lah. Preman takut kita ngeri, dia aja nggak boleh, harus cegah. Karena tabligh. Kadang kita ini anak kita aja nggak sholat bertahun-tahun kita biarin. Kita biarin malah kita kasih makan, kita kasih jajan, kita sekolahin. Bertahun-tahun tidur di sebelah kamar tidur kita. Tenang aja gitu, nggak mau tabligh. Makanya nanya, Pak, anak Bapak kan udah baca, udah kuliah, nggak pernah sholat sih Pak. Kemarin maghrib merokok di teras rumah Bapak, sampai malam, ngobrol-ngobrol sama temennya. Ya itulah anak muda sekarang. Bapak udah kasih tahu belum sama dia? Sudah, berapa kali? Ya dalam 25 tahun ini adalah 12 kali. Kok 12 kali? Tiap hari. Tiap hari. Ada satu orang kawan kerja sekantor, kamarnya satu kamar kerja, mejanya sebelah-sebelahan. Dia setiap makan ngajak makan yuk, kawan yang satu lagi yuk sholat yuk, yuk zuhur yuk, yuk asar yuk, yuk maghrib yuk, tiap hari sampai 5 tahun. Misal mau sholat, kawan ini ngajak yuk sholat zuhur, ntar lagi yuk sholat asar. Lama-lama kawan ini jengkel, kamu ini udah 5 tahun ngajak saya terus sholat, sampai kapan kamu ngajak saya nggak bosan-bosan? Saya bosan mendengar ucapan ayo sholat, yuk sholat. Kawan ini bilang, iya aku pun bosan ngajak kau sholat. Udah 5 tahun kau ajak sholat, nggak pernah sholat. Kalau aku ajak makan kau mau, tapi kalau aku ajak sholat udah 5 tahun kau nggak mau. Sebetulnya aku udah bosan. Sama dengan kau bosan mendengarnya, aku pun bosan mengajakmu. Tapi Allah suruh dakwah aja. Aku ajak lah karena kau orang Islam. Itu si Galinggi nggak pernah aku ajak karena dia nggak Islam. Si Gultok nggak aku ajak karena dia nggak Islam. Kau aku ajak karena namamu Tamrin, orang Islam. Aku ajak kau. Marah lah si borokokok ini ya kan. Jadi sampai kapan kau ngajak aku terus?
sampai aku mati atau kau mati baru berhenti. Karena Quran bilang hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang mati sama aku atau sama kau baru berhenti. Nah sama orang lain aja begitu, gimana sama anak sendiri? Nggak bisa kita udahlah urus dirimu sendiri aja lah. Nggak usah kau ajak aku sholat. Kau sholat kau sendirilah. Nanti kau masuk surga sendirian. Oh nggak bisa. Karena kau orang Islam, aku orang Islam. Kata Allah kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Kalau nanti kau masuk neraka, aku ditangkap juga sama malaikat. Ditanya juga, kau kenal nggak ini? Borokokok ini. Kenal, satu kantor kami 7 tahun kami sama sekantor. Pernah kau ajak sholat nggak? Enggak, saya kenal. Tapi kalau udah, kau rasakan sendiri. Nikmatilah neraka itu kan gitu. Itu kan ditulis di Quran surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Digiring orang-orang yang engkar, yang kafir kepada Allah ke dalam neraka. Ketika orang-orang kafir itu sampai di depan pintu neraka sudah terbuka, tinggal nyemplung aja. Maka lahum khazanatuha, ternyata nggak langsung dibuang mereka itu ke dalam neraka, tapi ditanya dulu oleh penjaga neraka. Bertanyalah penduduk penjaga neraka itu kepada ahli neraka itu. Alam ya'tikum rusulun minkum, sudahkah datang kepadamu utusan Allah para dai? Nggak mungkin nabi toh. Kalau nabi kan satu aja rasul. Nabi kita kan rusulun minkum. Sudahkah datang rasul-rasul? Jamaah ini bentuknya. Artinya dai-dai, para pendakwah, orang yang ngajak-ngajak kamu. Udah datang nggak sama kamu? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Mereka itu dari sukumu minkum dan membacakan kamu tentang ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu tentang bahayanya neraka ini. Kalau belum kan dia bilang belum. Kalau udah apa mereka bilang? Qalu bala. Udah sering mereka mengajak kami. Kalau sudah begitu walakin haqqat kalimatul adab. Kalau begitu rasakanlah, cicipilah nikmatnya neraka hari ini. Jadi ditanya dulu. Nah itu makanya kita wajib juga tabligh. Siapa bilang nggak wajib? Nabi, iya Nabi wajib. Karena mereka para Nabi meninggalkan tabligh, dicabut gelar nabinya, dia berdosa. Kalau kita berdosa, tidak dicabut gelar nabi. Dan Nabi itu fatona, cerdas, bukan fatona yang ditangkap KPK ini. Nabi itu fatona, cerdas. Gak boleh Nabi bodoh. Dan gak mungkin Nabi bodoh. Nabi itu cerdas. Kalau Nabi Muhammad paling cerdas, secerdas-cerdasnya manusia, gak ada lawannya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dibacakan Jibril ayat Quran sekali baca, apal sampai mati. Ayo, ada yang kayak gitu? Coba tes. Saya bacakan surat Al-Quran satu baris, nggak usah satu ayat, satu baris saja. Sekali dengar Bapak suruh ulangi lagi, bisa nggak? Nabi Muhammad bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu dibacakan sekali aja. Nabi Muhammad ingat sampai wafat, nggak pernah lupa. Nggak hebat itu. Turun ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai habis, sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekali jalan aja dibacakan oleh Kak Jibril, hafal sampai wafat nggak pernah lupa. Ayo, ada orang cerdas kayak gitu. Di tanah kita aja lupa namanya yang mana. Kamu yang mana? Anak saya namanya mikir, anak sendiri aja mikir namanya siapa, sekolah di mana, lahir tanggal berapa, udah lupa. Rasulullah 6.236 ayat Al-Quran sekali baca, apal, inget sampai wafat. Patona Nabi itu cerdas, nggak bisa ditipu orang. Nah ulama juga harus patona, kita juga harus patona. Kalau ada orang menipu orang Islam, kita nggak boleh diam. Orang Syiah misalnya kan menipu kita. Dia bilang dia sama kita sama. Sama apanya, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, kok sama. Kita wajib sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat, nggak wajib sholat Jumat, kok sama.
Kita nggak boleh nikah kontrak, dia boleh nikah kontrak, malah berpahala besar. Kok sama? Siapa bilang sama kita dengan Syiah? Beda sedikit. Beda sedikit apa? Rukun imannya aja nggak sama, kok beda sedikit? Rukun Islamnya nggak sama, kok beda sedikit? Ya kan mereka sholatnya 3 waktu, kita 5. Beda sedikit apa banyak? Jadi kita harus cerdas, jangan mau tertipu. Mereka sering nipu kita, bilang, kalau memang Syiah itu sesat, kenapa oleh Saudi dibolehkan naik haji? Karena di Iran ada 15 juta, 10 juta lebih orang Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mau naik haji juga. Nah, di paspor itu kan ditulis agama apa? Islam. Dia boleh masuk. Coba tulis itu agama Syiah, foto kuping, dia nggak akan boleh masuk. Karena ditulis agama Islam, dia boleh. Kayak orang Ahmadiyah, coba tulis di paspornya agama Ahmadiyah, boleh nggak kira-kira naik haji? Nggak boleh. Tapi kalau dia bilang agama ditulisnya Islam, boleh nggak? Boleh. Jangan ketipu. Nah, ini sifat-sifat yang wajib pada kita, yang ada pada Nabi, wajib pada Nabi, tapi wajib juga pada umat. Nah, Siddiq itu bukan hanya para Nabi, tapi kita juga disebut dalam Quran. Coba, ulaika alladzi an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Yang nabi cuma satu kan, minan nabiyyin. Mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu nabi-nabi. Terus wasiddiqin, pasti wasiddiqin bukan nabi. Wasyuhada, orang mati syahid, pasti bukan nabi. Wassolihin, pasti bukan nabi. Berarti kan kita bisa jadi soleh, kita bisa jadi orang yang mati syahid, kita juga bisa menjadi orang yang siddiq. Man, kita nggak bisa jadi nabi. Yang orang Indonesia kan nabi cuma 3. Satu Lia Eden, turun di Depok, tangkap polisi 2,5 tahun. Yang kedua Ahmad Musodik di Depok juga, tangkap polisi kan 2,5 tahun. Jadi Depok tuh negeri nabi-nabi, nabi palsu. 7 bulan yang lalu ada nabi baru lagi di Bandung, namanya Cecep. Kalau udah ngaku nabi palsu. Cecep jadi nabi, ditulis aja pakai huruf Arab, nggak bisa Cecep. Coba mana caranya nulis Cecep pakai huruf Arab? Nggak bisa. Jijik bisa, jijik. Cecep nggak bisa. Rusaknya. Kita bisa jadi orang siddiq, bisa. Abu Bakar digelar as. Kita bisa jadi orang mati syahid, bisa. Sayyidina Hamzah disebut Sayyidus Syuhada, penghulunya para orang mati syahid. Kita bisa jadi orang soleh. Bisa, kita bisa jadi orang soleh. Bahkan kita sebut-sebut di sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita doain selamat atas kami dan orang-orang yang soleh. Nah, kita itu disuruh berdakwah, mengajak kebaikan. Kalau orang munafik, mereka dakwah juga, tapi mengajak kepada kejahatan. Orang-orang durhaka, fasik, dakwah juga, tapi dakwahnya kepada kejahatan. Kita orang beriman, yad'una ilal khair, mereka mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Kalau amir dia memerintahkan, kalau makmur dia mengikuti. Ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah munkar. Mencegah munkar itu 3 caranya yang diajarkan Rasul. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran. Nah, kalau kemungkaran memang dilihat. Kalau fahsya memang nggak dilihat lah fahsya. Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa sih bedanya fahsya? Fahsya itu nggak kelihatan, dia sembunyi-sembunyi. Bunuh diri itu fahsya, membunuh orang itu munkar.
Ngisap ganja itu fahsya, jual ganja itu munkar. Berzina suka sama suka itu fahsya. Siapa yang tahu di kamar tidur, booking hotel mana tahu orang. Tapi kalau munkar memperkosa orang, tentulah tahu orang. Nah, jadi munkar itu bisa dilihat. Maka kata Nabi, man ra'a minkum munkaro, siapa melihat munkar. Fahsya enggak. Karena fahsya memang nggak bisa dilihat, orang disembunyikan sama orangnya. Tapi sama-sama dosa besar. Fahsya itu dosa besar, munkar juga dosa besar. Bedanya munkar merugikan orang, fahsya merugikan diri sendiri. Gitu. Makanya yang dibilang Nabi, siapa di antara kamu melihat kemungkaran? Hal yughayyiru, wajiblah, fa'nya itu fa wajib. Wajiblah yang melihat kemungkaran itu merubahnya. Biyadihi, dengan tangan. Tangan situ itu kekuasaan. Kalau presiden dengan surat SK-nya, Perpres, keputusan presiden. Kalau menteri, kan menteri perdagangan Rahmat Gobel kan keluar peraturan. Warung-warung dan swalayan itu apanya, Indomaret dan sebagainya itu dilarang menjual minuman keras. Itu dengan tangannya itu. Kayak tulisan tangan dengan kekuasaan, dengan SK menteri. Sutioso dulu dengan tangannya juga. Tempat pelacuran Kramat Tunggak ditutup, dijadikan Islamic Center. Wah, itu merubah, kan katakan yughayyiru, merubah. Bukan menghancurkan, bukan qaddamarhu, hancurkan, bukan, tapi yughayyiruhu, tukar. Dari orang datang situ berzina, sekarang datang situ sholat, ngaji, taklim. Nah, itu robah. Sutioso berjasa menukar Kramat Tunggak menjadi Islamic Center. Mudah-mudahan jadi pahala amal jariah. Kan itu dijamin Allah dan Rasul. Man da'a ila huda kana lahu ajru mithlu man tabi'ahu la yaqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa membawa kepada hidayat Allah, maka seluruh yang mengikutinya nyetor pahala sama yang membawa pertama tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Bayangin, semua orang yang sholat, baca Quran, itikaf di masjid itu pahalanya semua masuk Sutioso. Karena dia membuat itu. Ibu Risma Surabaya nutup doli udah 100 tahun sejak zaman Belanda. Belum ada wali kota yang berhasil menutup doli. Ibu Risma tutup doli. Tempat pelacuran dia. Berhasil. Itu yang di situ, yang di Cibitung. Ditutup juga sama bupatinya, dijadikan rumah sakit. Itu yughayyiru, menukar. Kalau bisa dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati, kalau tangannya, kekuasaannya nggak mampu, dia nggak punya kuasa, tapi bisa. Mulut harus bengok-bengok, nggak boleh diam. Mulut harus bicara, dia tidak boleh diam. Fa'ilam yastati, kalau mulut pun nggak sanggup ngomong, bisu mungkin ya, penakut, pengecut, paling tidak kami qalbihi, benci dengan hati. Wadzalika at'aful iman, benci dengan hati itu iman yang paling lemah. Dhaif, lemah, at'af paling lemah. Di bawah itu nggak ada, cabut iman. Kalau benci pun tidak, iman habis. Kalau kita lihat kemungkaran, hati kita masih ada rasa benci, kita masih ada iman, walaupun iman paling lemah. Tapi kalau lihat kemungkaran, kita malah membela kemungkaran, berarti imannya sudah terbang, pura-pura jadi orang Islam aja itu. Zahirnya aja Islam, KTP-nya. Hatinya munafik atau kafir. Hati-hati loh. Nabi yang bilang itu. Membenci maksiat dalam hati, itu lemah, selemah-lemahnya iman, iman paling lemah. Ada perempuan joget, nyanyi, pakai baju jaring-jaring. Bayangin, baju jaring. Joget kayak ulat bulu disiram bensin. Kata kita ikut pula, kaki kita kayak. Udah jelas lah iman di hatinya sudah lemah. Dibuat nanti situ panggung 17 Agustusan, panggil penyanyi
nyanyi, robek-robek bajunya, jaring ikan semua situ bajunya. Kita nyumbang pula, penyumbang paling besar. Mana beriman lagi itu? Karena selama-lama iman benci dengan hati. Dia pula donatur maksiat. Hati-hati, ukuran iman itu ada. Minimal kita tukar dengan kebaikan. Panggung 17 Agustus sudah dibuat, ya kita isi kan yang halal. Lomba azan, tanding baca yasin, ya kan di situ. Sabaqat tilawatil Quran di situ. Nasihat-nasihat agama di situ. Makan bersama, kan halal semua itu. Yuk kita tukar. Malam 17 Agustus gak boleh sepi. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Ya bikin syukuran. Syukuran itu doa, zikir, baca Quran, selawat Nabi, sedekah, taklim, lomba azan anak-anak situ, baca Quran. Nah, berubah peringatan 17 Agustusnya menjadi yang bersyukur, betul-betul bersyukur. Masa syukur sama Allah, joget sama perempuan. Dalam rangka bersyukur. Menghina agama. Kita harus ngomong. Kalau nggak ngomong kapan rakyat mau tahu? Kan nggak tahu, orang pikir sudah Ustadz aja ikut joget di situ. Kita harus ngomong, menentang. Karena kalau tidak, kita akan kena bencana. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Kerusakan dua, kerusakan fisik dengan kerusakan batin. Kerusakan fisik, kalau di darat tebang hutan, buang sampah sembarangan, hutan digunduli, terjadi longsor, itu kerusakan fisik. Buang plastik sembarangan di mana-mana, kerusakan jasmania. Ada kerusakan batinia, rohania. Agama disingkirkan, maksiat disuburkan, ajaran-ajaran musyrik malah dibiayai pakai APBD. Misalnya apa? Sedekah laut, judulnya bagus sekali, sedekah. Rupa isinya musyrik. Bikin sajen, dibuang ke judulnya bagus, sodakoh. Sodakoh gondolmu, sodakoh. Itu musyrik. Pekerjaan jin. Kalau di negeri kami di Medan, orang-orang Melayu sana namanya menjamu laut. Setahun sekali itu dibikin perahu isinya makanan segala macam, dilarung ke tengah laut sana sampai tenggelam. Untuk makanan bukan makan ini kan syukur, makanan jin. Orang pakai doa ke, oh jembalan laut, bagilah kami rezeki. Oh gitu. Syirik. Dukunnya itu akhirnya karena ngaji naik haji. Pulang naik haji, saya meneliti waktu itu. Saya waktu itu masih sarjana baru sarjana, dosen muda. Saya disuruh senior saya meneliti tentang jamu laut. Syair-syairnya itu saya tulisin. Waktu saya datang ke rumah dukunnya itu, nangis dukunnya. Usahlah lagi tempuh, bagi saya tempuh. Usahlah lagi tempuh. Tielo, yen sirik. Ini ajaran sirik, nggak boleh ini. Nggak mau dia. Alhamdulillah, saya pikir kan, berkat ngaji berhenti dia dari kemusyrikan. Sekarang malah dibikin pakai APBD, pakai uang negara. APBD la ilaha illallah itu uang kita. 90% uang APBD itu uang orang Islam. Betul nggak? Tiba-tiba dipakai untuk menghancurkan agama dan kita diam aja, ngomong. Kok diam aja kita? Nggak boleh kita diam yang begini-begini. Allah peringatkan ini. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia.
laut orang berzina, bikin kapal pesiar untuk berzina, untuk main judi. Di darat pun begitu. Ahok mau bikin rumah pelacuran yang bersih, ada rumah pelacuran bersih. Ya, Allah, mana ada rumah pelacuran bersih? Nah, kalau orang kafir, ukuran bersih itu bersih dari daging, bersih lahiriah saja. Mereka hanya bersih dari kotoran-kotoran. Kalau orang Islam bersih itu dua. Satu bersih dari najis, kelihatan dengan mata, ini ya bisa dilihat di tai ayam, ini apa kotor, lumpur. Yang kedua hadas, hadas kecil dan hadas nggak kelihatan mata itu. Kalau kita berhadas besar wajib mandi, kalau kita berhadas kecil wajib berwudu. Nah, nggak tahu deh, udah dia kafir. Mau dibikin dia tempat pelacuran yang indah, apartemen, waduh bersih, mana bersih, namanya aja melacur. Terus dikasih sertifikat, pelacurnya mau dikasih sertifikat, ajaib ini ajaib. Lah saya nanya waktu itu saya di Amerika, saya diwawancara di Republika, saya bilang sertifikatnya judulnya apa? Kalau rumah sertifikat hak milik, kalau tanah sertifikat hak guna usaha. Kalau itu apa? Pelacur, hak apa? Hak guna pakai. Hak pakai. Nah, hak pakai gitu. Surat izin pakai gitu. Ngomong terus pikir, kita orang sekolah, bukan orang bodoh kita. Dan itu melanggar hukum negara. Kalau hukum agama sudah pasti, hukum negara juga. Namanya human trafficking. Ada undang-undang negara Indonesia dan seluruh dunia yang melarang perdagangan manusia, human trafficking. Jadi kalau perempuan kasih sertifikat kan sama dengan memperdagangkan tuh kan? Nah, kamu ini sertifikat, jadilah pelacur seumur hidup. Nah, kan? Juallah dirimu seumur hidup. Itu kan human trafficking. Disediakan tempatnya lagi, disediakan orang-orangnya, foto-fotonya, ukuran badannya segala macam. Ya itu melanggar undang-undang negara, melanggar undang-undang dunia, dan melanggar undang-undang agama. Terus kita diam aja? Mana boleh diam aja, kita harus ngomong. Dan tidak ada jaminan setelah dikasih sertifikat pelacur-pelacur itu yang liar-liar jadi berhenti. Supaya jangan ada yang liar, kita bikinkan apartemen, kita data orang-orangnya, kasih sertifikat. Ada dokternya yang meriksa penyakitnya tiap bulan. Apa terus yang di luar berhenti? Saudara-saudara, berhubung karena sudah ada pelacur yang resmi, maka kami pelacur liar pensiun. Begitu. Namun, udah dicoba kok oleh Ali Sadikin. Ali Sadikin buat keramat tunggal. Supaya pelacuran itu nggak tersebar di kampung-kampung. Bikin aja sana udah. Jadi kalau mau melacur ke sono. Ternyata udah dibuat keramat tunggal, tetap aja ada pelacuran di mana-mana, di kos-kosan di mana-mana. Di Monas pun ada, katanya 50.000 bolak-balik. Gagal, makanya ditutup oleh Sutioso. Nah ini, ya, liyudhi kohum ba'dal ladzi amilu. Nanti kata Allah akan ditabur mereka dengan dosa yang mereka perbuat, kerusakan di dalam laut itu, supaya mereka merasakan akibat perbuatannya. La'allahum yarji'un, biar mereka tobat. Kalau nggak mau tobat ya dimusnahkan. Bagaimana dengan kita yang tidak ikut berbuat jahat? Apa kita bakal selamat kalau Allah turunkan azab? Enggak selamat. Saya bacakan hadis. Anil Usri bin Amirah, dari sahabat Nabi Usri bin Amirah radhiyallahu anhu qala, kata dia, qala Rasulullah SAW, inna Allah la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khass. Sesungguhnya Allah tidak mengadab semua orang dalam satu negeri, merata semuanya, nggak akan diazab.
gara-gara perbuatan dosa yang dibuat oleh sebagian mereka. Nah, jadi kalau Jakarta ini 10 juta penduduk, ada 500.000 berbuat jahat, berzina, mabuk, mencuri, korupsi, joget-joget, minum-minuman keras dan sebagainya. Yang 9.500.000 lagi nggak akan diazab oleh Allah dengan dosa yang 500.000 orang itu. Tetapi hatta ta'malal khassah bi'amalin yaqdirul 'ammatu an tughayyiruhu wa la yughayyiruhu. Sampai sekelompok yang 500.000 itu berbuat jahat rame-rame, terang-terangan di depan kita yang 9.500.000 orang lagi diam saja, tidak mencoba merubah dan mencegahnya. Barulah kata Rasulullah, fadzaka hina ya'dhanullahu fi halakil 'ammah wal khassah. Maka Allah turunkanlah bencana, azab, dihapus semuanya, yang jahat-jahat dan yang baik-baik. Istri Nabi Zainab binti Jahash, sepupu Nabi yang menjadi istri Nabi, mantan istrinya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu, aku nanya sama Nabi, ya Rasulullah, afanahliku wa fina sholihun, apa kami yang baik-baik bakal dihancurin juga dengan bencana? Padahal di tengah-tengah kami itu kan ada orang baik-baik, ada yang hafiz Quran, ada yang wali Allah, ada yang orang takwa, orang soleh. Apa ini kena juga gara-gara itu? Kata Nabi, qala na'am, betul, bakal kena semuanya rata. Idza kasura khabas, kalau sudah terang-terangan banyak maksiat dibuat dan semuanya diam saja. Kita harus membantah, harus melawan. Insyaallah ya. Bagaimana cara melawannya? Begitu dia buat, kita demo, kita hancurin. Apa pula? Yang berani hancurin. Dia bikin apartemen untuk tempat pelacuran, peletakan batu pertama, kita datang rame-rame protes. Yang berani hancurin. Batu-batu yang sudah dia pasang tuh kepruin lagi, hancur. Tidak boleh di sini. Pakai uang kami, enak aja. Uang APBD 90% uangnya orang Islam dipakai untuk begituan. Masa kita diam saja? Saya meletakkan uang APBD untuk membangun pabrik bir. Kita bangun, itu kan uang kita, bukan uang nenek moyangnya dia. Itu uang kita itu. 90% uang APBD DKI ini uang rakyat. Betul? Yang Islam. Kok enak aja dibikin saham untuk bikin pabrik bir. Ini memang bukan negara syariat Islam, betul, tapi ini bukan negara iblis juga. Ya kan? Kita orang Islam, duit kita dipakai untuk minuman keras, gimana sih? Kalau orang Cina, saya nggak heran. Orang Cina itu kalau mabuk dapat pahala. Ada dewanya yang ngasih pahala, namanya Ciu Xian, dewa mabuk. Jadi nggak salah. Yang salah tuh kita. Yang salah tuh kita kok milih dia. Nah, itu yang salah itu kita. Kalau dia mah hanya orang Tionghoa, ya kan? Ciu Xian le, dia ada. Arah itu ada dewanya, dapat pahala dia. Orang Cina tuh kalau mati dalam jubahnya dikasih kartu sama duit. Hanya engkau ini untuk bekal main judi sama dewa. Jadi nggak heran. Jadi nggak salah dia. Menurut agama dia memang begitu. Menurut kita yang enggak. Kenapa kita pilih dia jadi pemimpin? Bolehkah kita protes? Boleh, itu hak kita karena duit kita. Masa duit APBD dibikin untuk membuat pabrik bir? Kita protes. Kenapa nggak buat rumah sakit aja? Berapa banyak orang yang nggak bisa berobat? Berobat sekarang di kaki-kaki 5 karena penuh rumah sakit, ya kan? Bikin rumah sakit, bikin itu, bikin pelabuhan yang bagus, yang besar, bikin pasar-pasar yang bagus, ya kan?
supaya jangan ada pedagang di kaki lima lagi, bikin pelacur, bikin judi, bikin bir. Ini salah kita, ini introspeksi. Kita semua harus ngomong supaya 5 tahun lagi kalau pemilu nggak salah pilih. Jangan anggap enteng kita, jangan cerita politik. Kita bukan cerita politik, kita cerita pemimpin Islam yang bisa mengayomi kita menjadi orang yang sok. Bukan cerita politik, itu cerita agama itu. Karena memilih pemimpin perintah Allah dalam Quran. La tattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Itu kan ayat Quran. Agama itu bukan politik. Jangan kau pilih orang kafir jadi pemimpin selagi masih ada orang Islam. Itu agama bukan politik itu. Cuman kita ngajinya nggak politik yang kita kaji. Trias politika ngapain ngaji itu? Yang kita kaji Quran, hadis yang ada berkenaan dengan seluruh pola kehidupan kita. Jangan sampai tahun depan kita salah pilih lagi. Kita ngomong, dan supaya dia takut kita memang harus protes. Mereka ini licik. Kemarin mereka mau menutup, mau menghapus kolom agama dari kartu tanda penduduk. Karena kita ribut, Menteri Dalam Negerinya bilang nggak ada itu, Presiden bilang nggak ada itu. Kenyataannya formulir pendaftaran KTP yang baru nggak ada daftar agama, daftar isiannya nggak ada. Tentu kita nggak isi. Nanti di KTP kosong, logo kosong. Lah bapak nggak ngisi. Bagaimana mau ngisi? Kolomnya nggak ada. Oh ini memang PKI. Ciri-ciri PKI bapak-bapak yang masih ingat ya. Ciri-ciri PKI memang begitu. Kami nggak ada mau ngapus kolom agama dari KTP, masih ada kolomnya. Tapi kok nggak diisi? Ya salah yang mau isi. Kenapa mereka nggak isi agamanya? Wong formulirnya nggak ada agama di situ. Ini liciknya PKI. Jangan dibilang PKI udah nggak ada. Gaya PKI buktinya masih dipakai. Kolom agamanya masih ada, tapi ketika ngisi formulir mau ngurus KTP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agamanya nggak ada. Coba yang baru sekarang, nggak ada. Saya udah dapat formulir yang dikirim kawan di foto, kirim saya nggak ada. Kita harus ngomong, Pak RT, Pak RW, walaupun nggak ada sih tambahin. Kolom agamanya itu kan nggak ada itu formulir nama, tempat tanggal lahir kan nggak ada agama. Tambahin pakai tulisan agama, titik 2 tulis. RW pun gitu, TK sampai lurah loh. Kok ada agama nggak ada? Ada. Karena di kolom KTP agama tetap ada. Formulirnya yang salah, tambahin pakai tulisan tangan agama. Orang kafir kemarin waktu debat sama saya di TV One, ada satu orang pendeta dia bilang, Pak, Tengku, ini kan kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda agama nih. Kenapa diributkan KTP nggak ada agamanya? Saya bilang itu kartu tanda penduduk, tapi kartu tanda penduduk itu satu-satunya tanda agama yang sah. Buktinya kalau kita mati, tetangga kita pergi ke kuburan Pondok Kelapa situ, daftar di Tegujukan lain mati mau minta kuburan, terus kan Pondok Kelapa kan nanya Islam apa enggak? Tegujukan lain Islam Pak, mana buktinya? Ayo Pak ke rumahnya kita buka sarungnya gitu. Buktinya KTP. Orang mau nikah, datang ke KUA, Pak saya mau nikah Pak, nama saya Jamin. Kamu agama apa? Islam. Mana buktinya? Ntar Pak nih saya buka celana gitu. Ya KTP bego. Memang KTP itu bukan kartu tanda agama, tapi agama sah secara legal dibuktikan dengan Dia mau daftar haji ke bank, nama saya Delani, mau daftar haji. Apa Islam enggak? Islam. Mana buktinya? KTP. Kan nggak mungkin pegawai banknya kita bawa ke kamar mandi, ya kan? Sini kita buktiin KTP. Tapi bukan mereka nggak ngerti itu, ngerti. Cuman karena PKI, pura-pura bego.
Yang penting agama jangan ada. Gitu. Jadi kita harus ngomong, nggak boleh diam. Dan saya ini tidak memfitnah, kan benar. Memang diam-diam sekarang agama dipreteli. Kalau kita 5 waktu ke masjid dibilang fanatik. Kalau kita tiap malam minggu joget dibilang keren. Kalau kita pakai jenggot dibilang teroris. Ya kan? Kalau kita pakai celana pendek dibilang modern. Modis. Begitu. Kalau kita nikah baik-baik dibilang apa? Kecelakaan. Kalau udah bunting dulu baru nikah, bilang ikut zaman. Jadi memang begitu sudah zaman sekarang. Rusak. Pakai jilbab dibilang soalim. Ya kan? Pakai baju tidur, beli sayur ke warung sampai melet tukang sayur. Dibilang apa? Sudah zamannya. Jadi ini udah zaman gila. Kita harus ngomong, nggak boleh diam. Agar seluruh dunia tahu mana yang hak, mana yang batil. Sampai sini, biar kita tutup, kita akan sholat isya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.